Hai semuanya, welcome back to my channel. Kali ini kita bahas lagi soal ceritamu, ceritami. Jadi di sini udah banyak cerita yang masuk. Ada yang nge-share sampai lagu yang pengalaman yang dia cerita juga. Dia bikin lagu, nanti kita bakal bahas satu persatu. Tapi di sini kita ambil cerita dari salah satu teman di Instagram. Jadi langsung aja kita ceritain gimana ceritanya. Jadi awalnya, Kak, aku mau cerita share pengalaman cinta aku nih, Kak. Aku Via, 17 tahun, dari Klaten. Kak, aku tuh selalu aja ngalamin yang namanya ditolak, dicampakkan dan dibuang, bahkan sampai kayak kesan bullying gitu. Cowok-cowok tuh seakan-akan jijik sama aku karena bentuk badanku yang lebar ini. Wow, body shaming. Ya aku juga maklum sih, karena emang nyatanya aku lebar. Mencintai sendirian, berjuang sendiri, nangis sendirian, bangkit sendirian, sampai akhirnya move on juga sendirian. Sering banget, Kak, insecure sama diri sendiri. Sering banget ngerasa apa aku sejelek itu kok seperti ini. Padahal aku selalu tulus dan mau menemani dari nol. Tapi banyak dari mereka yang gak sadar diri seperti apa mereka. Kenapa ya, Kak, ketulusan itu selalu kalah sama fisik yang menawan. Padahal prakteknya banyak banget yang cantik fisiknya tapi gak dengan hatinya. Sering banget, Kak, ngerasain bertepuk sebelah tangan. Paling kalau aku nangis dengerinnya pelukku untuk pelikmu sama lagu-lagu yang di cover Kak Tamu. Terima kasih. Jangan lupa denger cerita Tami juga ya. Biar mungkin kamu bisa mencontoh gimana orang-orang yang berhasil dalam bercinta. Kita lanjut dari lagu yang dia senang dengerin. Gak tahu kenapa enak aja pasti nangisnya kalau bisa lega. Gimana ya, Kak, rasanya tuh bukan sakit tapi kayak sesek aja gitu. Aku udah berusaha gimana caranya supaya kurus tapi tetap aja kan semua butuh proses. Sedangkan mereka semua cuma mau tahu hasilnya tanpa tahu seberapa sulit dan seberapa sakit aku lewatin tiap proses itu. Pengen gitu, Kak. Kak Tami bikin lagu orang-orang kayak aku ini yang selalu dikecewain sama laki-laki. Tenang, aku juga udah di body shaming kok sama semua cowok kalau bilang aku gemuk. Nanti kita buktiin di akhir ya. Nanti aku bakal bikin lagu deh buat kamu. Terus sampai mana tadi? Oh ya, yang selalu dikecewain sama laki-laki cuma karena fisik. Padahal enggak selamanya fisik itu kekal kan, Kak. Betul, kita aja tua bakal keriput kok. Sama-sama jelek, kita mau cewek mau cowok juga sama. Dan sekarang pun aku juga lagi suka sama teman satu angkatan aku. Tapi aku gak berani bilang. Aku cuma pendam rasa ini udah 10 bulan, Kak. Aku pendam rasa ini, aku gak pernah berani bilang karena aku takut dia akan pergi ninggalin aku. Dan semua kebersamaan kita rusak cuma karena dia ilfil sama bentuk tubuhku, Kak. Selamat senyum. Aku cuma bisa mencintai dalam diam dan menjadi pendengar setia semua curhatan dia tentang wanita yang selama ini dia idam-idamkan, Kak. Sakit itu pasti, padahal sakit itu pasti, apalagi dengar semua impian dia sama wanita itu. Wah. Capek gak, Teh? Capek gak? Capek sih, Pak. Tapi aku gak bisa apa-apa, Kak. Aku takut semuanya rusak. Aku cuma bisa doain dia dan sebut namanya dalam doaku setiap aku sholat, berharap semoga semua rasa sakit dan air mata ini gak sia-sia. Sampai didoain dalam sholat ya. Bisa aku cuma sadar diri, aku siapa dan dia siapa. Sebentar lagi lulus dan aku sama dia udah gak akan ketemu lagi. Tapi aku pernah janji aku akan selalu ada untuk dia apapun keadaannya. Dia taunya aku baik karena kita temenan. Oh, jadi kalau si cowoknya curhat apa-apa pasti ke si Mbak Via ini ya. Padahal aku sayang banget sama dia. Dan besok lulus aku pindah keluar kota, dia stay di Solo. Jadi kita gak akan ketemu. Aku berharap dia baik-baik aja di sini. Dan kalau memang dia bukan jodohku, setidaknya aku pernah berjuang dan merasakan apa itu pengorbanan yang sebenarnya. Dari dia aku belajar, Kak, ternyata kalimat cinta tak harus memiliki, itu nyata adanya.
Dan mencintai dalam diam itu tidak selamanya menyakitkan, karena jujur melihat dia bahagia saja aku sudah senang, walaupun setelah itu aku nangis semalaman kayak orang gila. Enggak, itu wajar. Aku pernah punya angan-angan sama dia suatu saat. Semoga kita bisa bertemu lagi ya dalam kondisi kamu sukses dengan cita-citamu dan aku juga. Sebenarnya pas itu aku mau ngomong dan semoga suatu saat nanti Tuhan jawab semua doa-doaku. Tapi nggak jadi, takut dia jijik. Gimana sih? Maaf ya kak, belibet banget ceritanya. Padahal intinya mah aku cuman karena insecure sama bentuk tubuhku dan bersabar dalam penantian panjang mencintai dia dalam diam. Sweet banget. Makasih banyak kak, setidaknya dengan ini aku punya tempat berkeluh kesah. Kakak-kakak semua sukses ya. Semoga karirnya makin meroket lagi, amin. Semangat kak. Yeay. Dan itu cerita dari Mbak Via. Tapi aku kepoin di Instagramnya, dia cantik kok orangnya. Mungkin ini salah satu usahanya buat dia bisa dilirik sama cowok juga ya. Tips diet. Oh iya, aku juga pernah ngalamin body shaming. Aku dibilang gendut, aku dibilang ini itu, dibilang itu burik. Tapi nggak apa-apa, kita kan sama-sama belajar. Jadi kamu kalau dapat omongan jelek dari orang, mungkin kamu bisa anggap itu motivasi. Jadi aku juga karena dibilang gemukan, jadi aku dulu nggak diet sih, cuman ngurangin porsi makan. Jadi aku nggak makan nasi, cuman makan buah atau apa, nggak olahraga juga. Yang penting porsi makannya dikurangin. Tapi kalau bisa olahraga juga sih, dan terbukti bisa turun. Dan mungkin kamu bisa ngikutin caraku. So semangat terus buat Kak Via. Dan itu dia ceritami hari ini. So aku tunggu cerita kalian semua. Jangan lupa kirim cerita kalian ke email sini dan Instagram di bawah ini. So sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.